Insan Akademia 107,7 FM Sangat Education Channel, dan Anda yang saat ini tengah mendengarkan di channel YouTube Suara Akademia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar umat muslim dimanapun berada? Baik, seperti biasa di sore hari ini saya Fatur tentunya mengajak Insan Akademia dan juga seluruh umat muslim dimanapun berada untuk bersama-sama menikmati suasana sore jelang berbuka, tentu saja di acara kajian Islami jelang berbuka. Dan di sore hari ini dimana saya sudah mengajak Ustadz yang akan hadir menemani kita semua di kajian Islami jelang berbuka sore hari ini, di hari yang ke-29 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan tentunya ada Ustadz Hamzah ya. Saya biasa sih manggil namanya Ustadz Hamzah. Dan beliau punya nama lengkap yaitu, nanti saja biar diperkenalkan sendiri. Oh enggak, ya enggak mungkin lah kalau diperkenalkan sendiri kan malu ya. Ya, beliau adalah Ustadz Hamzah Nur Imanuddin SOSI bacanya kira-kira. Kalau suruh memperkenalkan sendiri nanti ribet juga ya Ustadz Hamzah. Malu masa mau mengenalkan diri gelar-gelar disebut-sebut ya. Ada suara sudah ya? Oke, belum. Oke, yang pasti harapan saya di mana sore hari ini di ajang kajian Islami hari ini, apa yang disampaikan oleh Ustadz Hamzah akan bermanfaat untuk kita semua dan umat muslim dimanapun berada. Saya mau panggil saja Ustadz Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz Hamzah? Alhamdulillah sehat, keluarga sehat. Bang Fatur gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat-sehat juga. Syukurlah. Mudah-mudahan ya syukur ya. Udah dapat THR? Oke. Nggak usah diceritain di sini ya, malu. Oke, ya alhamdulillah ya. Soalnya kalau nanti saya bilang udah dapat, siapa tahu ada yang belum dapat. Iya, saya bilang belum dapat, siapa tahu udah pada dapat semua, ya enggak? Jadi mudah-mudahan apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah rezeki yang harus kita syukuri ya, berapapun ya Ustadz ya. Iya. Oke. Betul, baik. Kayaknya langsung saja nih Ustadz ya, karena waktu kita nanti mungkin hanya setengah jam ke depan ya, atau 30 menit ke depan, karena kan kita berbuka puasa hari ini itu dari 29 itu jam 18:13 ya. Kita punya waktu 25 menit ya Bang. Untuk berbagi ilmu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Ustaz ya. Oke, silakan Ustadz Hamzah untuk memulai kajiannya. Oke, saya dengar dulu ya. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih Bang Fatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Saat ini kita masih diberi kekuatan dan kemampuan ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini berbuah kebaikan. Dan kebaikan yang bisa dan biasa kita lakukan selama di bulan suci ini semoga bisa terjaga di bulannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan untuk suri teladan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berharap semoga Allah memperkenankan kita bertemu dengan beliau, bisa hidup bersama di surga. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat, teman,
sedang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah segera sembuhkan, bisa pulih sehat sedia kala. Dan bagi kita yang sedang tertimpa musibah, kita doakan Umma ajirna fi musibana wakhluf lana khairan minha. Semoga Allah menjadikan musibah yang kita terima itu menjadi pahala, dan Allah ganti musibah dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik para ulama, para tokoh masyarakat, ustadz, ustadzah, bapak, ibu, juga anak-anak keren yang soleh-solehah, ikhwan wa akhwat fillah. Saat ini materi yang akan kita bahas tentang prioritas dalam keluarga. Bang Fatur udah berkeluarga ya? Ya, alhamdulillah sudah. Kelihatan ya. Oke. Silakan lanjut. Nah, kenapa? Karena permasalahan enggak itu muncul gara-gara tidak melakukan prioritas. Ibu nih, saya lihat itu ibu-ibu zaman sekarang alhamdulillah rajin ke pengajian. Ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah, satu ketika ibu berangkat ke pengajian, ngaji bersama tetangga ya di masjid terdekat di tempat ibu tinggal. Nah, di saat yang sama suami ibu sedang sakit, butuh istirahat di rumah. Nah, sebelumnya ibu sudah minta izin untuk ngaji dan diizinkan. Berangkatlah ibu ngaji. Nah, apa yang terjadi di rumah? Nah, ibu nangis. Ya, nangis sampai akhirnya suami ibu terbangun. Kenapa nak? Kenapa nangis? Aku lapar, Pak. Aku lapar. Dengar anaknya lapar, langsung bangun dari tempat tidurnya, menghampiri anaknya, lalu mengajak anaknya pergi ke dapur. Setelah di dapur, dilihat ada meja makan, dibukalah meja makan yang ada di situ, dan ternyata yang terhidang hanya nasi saja. Nak, kamu mau makan apa? Nugget. Oh, nugget. Tar ya. Dibukalah kulkas. Ada. Di bawahnya nggak ada. Wah, gimana dong nak? Nuggetnya nggak ada. Oh, nugget. Gimana kalau bapak bikinkan aja telur dadar ya? Nggak mau, pingin nugget. Nah, itu namanya anak-anak kan begitu ya, nggak tahu ayahnya lagi sakit, nggak tahu ayahnya lagi sibuk ya. Namanya anak, yang dirasa itulah yang disampaikan. Gimana kalau telur mata sapi? Nggak mau, pingin nugget. Telur rebus? Nggak mau, pingin nugget. Sampai nangis sejadi-jadinya. Akhirnya apa? Ya dipangkulah anak itu sama bapak, dipangku, ditepuk-tepuk, biar apa? Biar nangisnya reda. Nah, setelah agak reda, sambil mikir gimana caranya supaya nggak nangis lagi. Nah, dilihatlah di pojok rumah itu ada dus mainan. Dibawanya, diajak untuk buka sama-sama, main sama-sama. Ada mobil-mobilan, ada kereta, ada puzzle dan lain sebagainya. Mainlah berdua. Ya. Yang seharusnya bapak itu saat itu istirahat, tapi karena anak lagi butuh perhatian, gak istirahat. Nemani
anaknya bermain. Main lama, ibunya kemana? Ngaji. Ngaji itu biasa sambil arisan. Arisannya itu yang lama 1 jam. Betul bang? Iya. Ngobrolnya lama. Iya. Nah, lagi main sama anaknya, tiba-tiba anaknya merasa bosan, ingin main sepeda. Pak, main sepeda. Aduh, gimana dong nak? Bapak nih lagi lemas. Sebentar aja dong pak main sepeda. Lihat anaknya begitu, tak kuasa. Akhirnya ya udah, yuk main sepeda. Dibawanya lah sepeda keluar rumah. Kita mainnya di depan rumah aja ya. Ya, dinaiki sama anaknya sambil dipegangin. Nah, kebetulan anaknya belum lancar main sepeda. Bola bali di depan rumahnya. Ibunya kemana? Ibunya lagi ikut pengajian. Nah, setelah pengajian ibunya pulang ke rumah, apa yang terjadi? Suami ibu pingsan, anak ibu nangis. Kaget nggak? Kaget. Kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara ibu ngaji? Bukan. Ngaji itu baik, ya. Tapi gara tidak melakukan prioritas. Masalah ini muncul gara-gara tidak melakukan prioritas. Ngaji sih boleh, berpahala, tapi ibu harus lihat kondisi suami lagi apa. Kalau suami lagi sakit, ya prioritaskan ke suami, karena kewajiban ibu apa? Melayani suami. Siapa tahu di rumah ada perlu apa, bantuan apa gitu kan. Nah, itu yang pertama. Berikutnya ada juga nih ibu yang lagi ibu lagi masak. Masak. Kayak gini nih, lagi masak. Masak Untuk buka puasa. Iya benar-benar lagi masak nih. Kayak gini, tiba-tiba bilang, "Ma, ingin mandi, Ma." "Bentar ya, Nak. Ingin mandi. Bentar, Mama lagi masak. Sebentar ya." Kata terus aja ibunya tenang aja sambil masak. Diperhatikan, kok udah diam, berarti udah tenang ya anaknya. Aja lanjutin masak. Belum juga selesai, tiba-tiba kok bau apa ya, harum apa, kayaknya harum sampo ini. Ingat sama anaknya yang pengen mandi tadi. Oh, jangan-jangan. Wah, akhirnya dimatikanlah kompor, terus ditengok ke kamar mandi. Apa yang terjadi? Wih, anak lagi senang-senang. Botol sampo dikeluarin tuh di bak mandi. Wih, diaduk-aduk. Wih, main mandi. Lihatnya sama mamanya, mah, main air mandi gitu. Mamanya senang. Enggak, mamanya malah kaget. Aduh, yang tadinya sampo itu stok untuk 1 bulan, hari itu habis. Gara-gara apa? Bukan gara-gara masak, gara tidak melakukan prioritas. Nah, barang mati, benda mati, kan kalau dibiarkan itu nggak masalah, nggak akan protes. Tapi kalau benda hidup, orang dibiarkan sebentar mungkin nggak apa-apa, tapi kalau lama kan nanti dia gelisah, galau, dan bisa jadi melakukan hal yang tidak kita ketahui seperti anaknya tadi. Karena itu baiknya apa? Mandiin dulu lah anaknya sebentar, baru setelahnya lanjutin masak. Begitu bang. Oh iya. Nah, penting juga ya. Ini kasus-kasus di rumah tidak melakukan prioritas, akhirnya timbullah masalah. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan, mengisyaratkan bahwa manusia itu ternyata bang, ada yang melakukan prioritas, ada yang tidak. Dia tahu prioritasnya itu apa, tapi ada yang melakukan, ada yang tidak. Dalam surah Al-Insan ayat 1-3 Allah Subhanahu wa
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfati amsyaj nabtalihi faja'anahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kata Allah, hal ata 'alal insani hinum minad dahri, bukankah telah datang satu masa lam yakun syai'am madhkura, ketika belum ada sebutan apapun. Artinya satu masa itu kita belum ada, belum berwujud apa-apa. Inna khalaqna insan min nutfati amsyaj, kata Allah. Sungguh Allah ciptakan manusia itu dari nutfah yang bercampur. Untuk apa Allah ciptakan manusia? Nabtalihi, untuk diuji. Diuji dengan apa? Dengan berbagai masalah yang di situ ada manfaat, ada madorot, ada yang prioritas, ada yang bukan prioritas. Nah, untuk menjalani untuk menjalani ujian ini, Allah sediakan perangkat kepada manusia. Faja'ana husami ambasiro, maka Allah kasih sami'an, pendengar, basiron, penglihatan. Sebagai apa? Sebagai perangkat mengetahui ini prioritas atau bukan. Hadainahus sabil. Dengan perangkat itu Allah tunjukkan jalan. As-sabil, jalan-jalan apa? Udah ketahuan tuh jalannya, jalan benar atau salah, jalan ini baik atau buruk, udah ketahuan dengan perangkat yang Allah berikan tadi. Tapi meskipun sudah diketahui jalan itu benar tidaknya, prioritas bukannya, imma syakiron, ada yang bersyukur, ada yang memilih yang prioritas, ada yang memilih yang baik, ada yang memilih yang benar. Wa imma kafur, ada juga yang memilih yang tidak baik, tidak manfaat, bukan prioritas. Nah, ini udah digambarkan dalam Al-Quran. Bahkan lebih spesifiknya lagi, Bang, dalam surah Al-Mulk ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul huwallazi ansha'akum, kata Allah. Katakanlah Muhammad bahwa Allah telah menciptakan kalian, wa ja'ala lakumus sam'a idah. Hampir senada. Allah siapkan perangkat berupa sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, ada hati nurani yang sudah Allah kasih juga. Hati nurani itu paduan antara logika dan rasa. Ya, untuk apa? Ya tadi, untuk bisa mengetahui ini prioritas atau bukan. Allah lanjutkan, qalilam ma tashkurun. Sekalipun Allah sudah berikan perangkat, udah bisa nih manusia itu kita mengetahui mana yang prioritas, mana yang bukan. Qalil, sedikit sekali di antara kalian, kata Allah, yang bersyukur. Sedikit sekali di antara kita yang memilih, tidak memilih prioritas. Oh, berarti banyaknya. Iya. Jadi Ustadz Hamzah, jadi harusnya gimana ya prioritas suami dan istri itu di dalam rumah tangga? Oh, ini gini, Bang. Yang prioritas ini kan kita udah tahu bahwa ternyata Allah ngasih tahu nih, itu banyak memilih yang keliru dibandingkan yang benar. Nah, apa pelajaran bagi kitanya? Kita berarti harus tahu diri dulu ya. Dulu kalau memang udah tahu prioritasnya itu, ya lakukan. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan barusan, bagaimana prioritas suami dan istri di dalam keluarga, teringat dalam surah An-Nisa itu ada ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, disebabkan Allah lebihkan karakternya, segalanya antara laki dilebihkan dibandingkan perempuan.
Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki ini ada upaya memberikan nafkah kepada perempuan. Nah, karena itu maka suami jadi pemimpin. Di sini mengisyaratkan apa? Prioritas adalah memberi nafkah, Bang. Memberi nafkah sebagai kepala keluarga. Nah, adapun istri, fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Fasolihatu, wanita-wanita yang soleh, qanitat yang taat kepada Allah, hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah, bisa menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Ini mengisyaratkan bahwa istri itu bertugas melayani suami. Nah, prioritas bagi istri ya melayani sebagaimana Allah menjaga dirinya, menjaga keluarganya. Begitu, Bang. Ya, mungkin satu lagi nih. Oh ya. Masih tentang prioritas nih Ustadz ya. Ya, boleh ya? Boleh. Nah, Boleh. bagaimana ketika ada tuntutan dari orang tua ya? Nah, kemudian juga ada tuntutan dari anak dan istri. Nah, itu yang mana yang harusnya diprioritaskan? Oh, kita dapat tuntutan nih dari orang tua, dapat juga tuntutan dari anak atau istri, mana yang jadi tentu prioritas? yang masih punya orang tua ya. Ya. Kalau saya udah nggak ada. Ayo. Sedih. Saya juga sama, kalau ayah sudah. Terus gimana dong? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, terkait dengan prioritas itu tidak ditekankan pada siapa dia. Apakah dia itu orang tua, apakah dia itu suami atau istri kita, apakah dia itu anak kita, atau bahkan dia itu orang lain. Yang ditekankan di prioritas itu adalah tuntutannya apa, keperluannya apa, kepentingannya apa. Satu contoh begini, orang tua kita, ibu kita perlu uang nih untuk belanja baju lebaran misalnya. Nah, satu sisi anak kita pun perlu uang untuk beli buku. Kira-kira mana yang prioritas? Anak tentunya, ya kan? Yeah. Padahal orang tua pun perlu. Tapi prioritas anak. Nah, kasus lain, misalnya ibu itu, orang tua kita perlu uang untuk beli listrik, untuk bayar listrik. Nah, anak juga pingin punya uang, perlu uang untuk beli mainan. Mana yang prioritas? Nah, tentu orang tua kan. Jadi prioritas itu bukan dilihat siapa yang perlu, tapi untuk apa dia memerlukan, apa keperluannya, apa tuntutannya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini berkaitan dengan orang tua, ada satu prinsip yang perlu kita pahami. Bentar, masih lama. Kayak dikejar-kejar ini. Sebentar lagi. Tenang. Ya, terus kalau urusannya ini dikaitkan dengan orang tua, ada satu prinsip yang harus kita sadari. Ini saya teringat dari hadis yang ada di Musnad Ahmad. Di sana diriwayatkan bahwa ada orang Arab Badui datang ke Nabi, Bang. Datang ke Nabi curhat. Inna abi yuridu an yahta jamali, katanya. Ya Rasulullah, sungguh ayahku bermaksud mengambil hartaku. Curhat bahwa ayahnya itu mau ngambil hartanya. Bagaimana kata Nabi? Tanggapan Nabi bagaimana? Sabda Nabi, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Siapa yang bilang? Nabi. Nabi bilang anta wa maluka liwalidika. Kamu, jadi diri kita ini dan harta kita itu liwalidika, milik orang tua. Inna atyaba ma akatum, sungguh sebaik-baik yang kita makan, min kasbikum, hasil dari jerih payah kamu.
Apa yang kita makan itu sebaik-baiknya, kata Nabi, hasil jerih payah kita, bukan jerih payah orang tua, bukan orang lain, bukan traktiran, apalagi sumbangan, ya. Wa inna amwala auladikum, lalu Nabi tegaskan, sungguh harta anakmu itu min kasbikum, termasuk jerih payahmu. Wah, berarti harta kita itu dijelaskan termasuk jerih payah orang tua. Makanya jelas bahwa diri kita, harta kita itu adalah milik orang tua. Wajar kan? Wajar. Kita besar, bisa besar sama siapa? Orang tua. Bisa sekolah sama siapa? Orang tua. Bisa kuliah, bisa kerja, sukses bekerja, sukses usaha. Karena siapa? Orang tua. Makanya nggak heran kalau Nabi bilang seperti itu, bahwa harta kita ini termasuk jerih payah orang tua. Karena itu kata Nabi, fakuluhu hani'an, silakan orang tua memakan yang tenang. Memakan apa? Memakan harta anaknya itu yang tenang. Maksudnya apa? Nggak ada dosa bagi orang tua memakan harta anaknya. Jadi ketika ada orang tua di rumah kita, masak semaunya, makan sepuasnya, biarkan, karena itu haknya, ya. Kita haknya, harta kita pun haknya, sebab kita termasuk apa yang dia miliki. Ya. Begitu, Bang. Ya, agak paham nih, udah jelas ya. Jadi memang betapa mirisnya ya, banyak anak-anak atau kita yang durhaka kepada orang tua, yang menganggap harta kita adalah orang tua datang seperti mengemis atau meminta-minta kepada anaknya, gitu. Apalagi orang tuanya sudah tua renta, ya, kasihan sekali. Betul Bang. Nah, inilah yang perlu, satu prinsip yang perlu disadari, ya. Meskipun prioritas itu terletak pada apa keperluannya, apa kebutuhannya, kita menyadari bahwa diri kita, harta kita itu adalah milik orang tua kita. Betul. Jadi simpulannya saja ya. Baiklah, simpulannya, pemirsa yang dirahmati Allah, simpulan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Allah sudah memberikan kita perangkat untuk bisa mengetahui mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Nah, Allah mengingatkan banyak sekali yang tidak melakukan prioritas. Karena itu mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada tuntutan yang terkait dengan orang tua, maka prioritas tetap tertuju pada apa kebutuhannya. Namun di satu sisi kita juga harus menyadari bahwa harta kita dan diri kita ini milik orang tua. Jadi nggak perlu merasa orang tua itu salah jika mengambil punya kita semena-mena. Sepertinya itu, Bang, yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hamzah sudah menyampaikan yang luar biasa. Saya pikir itu luar biasa dan bermanfaat sekali bagi kita, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi semua umat muslim yang kebetulan mendengarkan hari ini, ya Ustadz. Ya, mudah-mudahan ya, ini adalah salah satu tema yang menarik karena selain hubungan berkeluarga antara istri anak atau suami dan anak, juga ada hubungannya dengan orang tua dan mana yang harus diprioritaskan. Tapi meskipun ada prioritas di situ yang mana dibutuhkan, tapi kita mesti ingat bahwa orang tua itu adalah hal yang harus kita sadari, itu adalah hal yang harus kita utamakan, ya.
Ya artinya bukan kita tidak mengutamakan keluarga kita, betul, istri dan betul. anak, tapi itu ada catatan tersendiri seperti yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ya gitu ya Ustadz ya. Betul, betul, Nah, betul sekali Bang. mudah-mudahan kita semua benar-benar memahami dan menyadari bahwa kita harus ingat bahwa yang paling harus diingat adalah surga di telapak kaki ibu ya, dan ridho Allah Subhanahu wa taala karena ridho ibumu, orang tuamu. Wah, Ya cakep Bang. udah ya. Cakep tentunya. Udah Ustaz. Baik, sekarang sudah waktunya nih. Waktunya untuk berbuka puasa Ustaz ya. Alhamdulillah. Oke, kita sama-sama akan berbuka puasa dan kita akan mendengarkan suara azan. Ini yang azan ini anak YPPSB ini, Oh, anak syukur. SMP YPPSB. Dan terima kasih juga Pak Mulyono, Pak Adi Prabowo juga yang membantu kita di sini, dan tidak lupa kami ucapkan untuk semua yang membantu kelancaran jalannya kajian Islami ini, yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu ya, Ustaz Hamzah ya, karena hadirnya di sini juga dukungan dari teman-teman semua, terutama teman-teman grup Masjid Al-Muntaj di YPPSB ya, termasuk Ini saya Ustaz bagian Hamzah. terakhir ya. Bagian terakhir. Dan mohon maaf jika ada sesuatu yang salah atau kurang, saya Fatur pribadi dan manajemen mengucapkan mohon maaf. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kami ucapkan selamat berbuka puasa.